Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1886-1890. Aku juga sudah menerima berita itu. Pangeran kecil tidak membuat mereka tegang saat dia segera berkata, orang-orang dari Swallow Capital telah tiba dan berada di Shangri-La Hotel sekarang. Bintang utamanya adalah orang kedua di bidang keuangan. Saya percaya bahwa semua orang bisa merasa sedikit lebih lega sekarang, bukan? Di Summerland, tidak ada yang lebih dihormati daripada atasan ketika mereka muncul. Belum lagi dia adalah orang kedua di departemen yang sah. Itu berarti Swallow Capital mendukung semua orang di sini. Suasana venue segera menjadi cerah. Pangeran kecil melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, saya baru saja tiba, dan saya datang lebih awal karena saya kira kalian akan khawatir. Sekarang setelah saya memberitahu Anda berita itu, harap tenang dan tunggu mobil yang akan dikirim untuk mengantar Anda ke Pearl Tower tepat sebelum forum ekonomi dimulai. Saya akan pergi sekarang karena saya masih memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Gumaman terdengar penuh hormat saat pangeran kecil itu buru-buru pergi menuju Hotel Shangri-La. Yang lain sudah berada di kamar Jasper ketika pangeran kecil tiba. Pangeran cilik mendongak dan memperhatikan bahwa Lord Alvarado, Moses, dan Simpson semua menatapnya. Kenapa kau menatapku? Matamu sebesar bola lampu. Pangeran kecil yang pemarah berkata dengan tegas saat dia menjatuhkan diri ke sofa, mengambil minuman, dan menenggak beberapa suap sebelum berkata, sialan, aku sangat cemas tentang semua omong kosong ini akhir-akhir ini. Orang Amerika ini keluar untuk mematahkan tulang punggung kita. Ngomong-ngomong, orang dari Raidon tidak akan datang. Pangeran cilik menatap Jasper dan berkata, mereka bilang mereka petani dan tidak mau repot mencampuri urusan kita. Raidon, petani, keluarga Haber. Lord Alvarado bertanya sambil mengerutkan kening. Pangeran kecil mengangguk dan berkata dengan kesal, sialan, jika Jasper tidak secara eksplisit mengatakan untuk mengundang mereka, aku tidak bisa diganggu dengan kelompok itu. Mereka sangat sombong. Mengapa mereka tidak datang dan pamer di Waterhoof City jika mereka benar-benar mampu? Kamu tahu Charming Habers, kan? Anda berhubungan baik dengan bajingan itu beberapa tahun yang lalu. Lord Alvarado mengangguk dan menjawab, saya kenal dia. Dia pria yang cukup bodoh. Itu dia. Aku tidak tahu apa yang merasukinya kali ini, tapi bukan saja dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, dia juga menutup teleponku. Dia mengatakan sesuatu tentang bagaimana kita orang barbar selatan tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan Raidon. Lord Alvarado menertawakan ekspresi marah di wajah pangeran kecil dan berkata, benar, seperti itulah kepribadian si idiot. Tapi sejak kapan dia memiliki suara dalam hal-hal sepenting ini? Aku yakin dia mendapat pengakuan dari keluarganya. Jasper memijat ruang di antara alisnya. Provinsi Raidon memiliki tanah hitam subur yang membentang bermil-mil dan dianggap sebagai daerah pertanian terbesar di Summerland. Keluarga Haber memiliki bisnis besar yang sebagian besar memproduksi biji-bijian dan memiliki beberapa ratus ribu hektar tanah. Tidak masalah jika mereka tidak mau datang. Jasper terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu marah, pangeran kecil. Saya dapat menjamin mereka akan datang menangis dan memohon Anda setelah forum. Anda dapat memperlakukan mereka sesuka Anda. Pangeran kecil berteriak ketika dia mendengar itu dan berkata, Jasper, kamu membual. Orang-orang dari Raidon selalu memiliki temperamen yang buruk, dan mereka tidak peduli untuk menghormati Anda ketika sikap keras kepala mereka mengambil alih. Apakah Anda yakin akan hal ini? Pangeran kecil berteriak ketika dia mendengar itu dan berkata, Jasper, kamu membual. Orang-orang dari Raidon selalu memiliki temperamen yang buruk, dan mereka tidak peduli untuk menghormati Anda ketika sikap keras kepala mereka mengambil alih. Apakah Anda yakin akan hal ini?
Pangeran kecil baru saja selesai berbicara ketika teleponnya berdering. Pangeran kecil pertama-tama melihat ke bawah dan kemudian kembali menatap Jasper dan berkata, "Ini dari si tampan si idiot itu." Jasper tidak terlalu memikirkannya saat dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Biarkan aku yang menjawabnya." Pangeran kecil menyeringai dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersikeras. Rasakan betapa arogannya si idiot Raidon ini." Pangeran kecil sudah menyerahkan teleponnya kepada Jasper ketika dia selesai berbicara. Jasper menjawab telepon dan memasukkannya ke mode speaker sehingga semua orang dapat mendengarkan. Kemudian, dia berkata, "Halo, saya Jasper Line." Orang di ujung telepon itu tampak terkejut. Kemudian, suara seorang pemuda berkata, "Jasper Line. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bukankah ini nomor telepon pangeran kecil?" Minta dia untuk menjawab telepon. Jasper hendak berbicara lagi ketika dia mendengar percakapan terjadi di ujung telepon. Kemudian, orang yang berbicara dengannya berubah menjadi suara pria paruh baya. "Selamat siang, Tuan Line. Saya Weston Habers dari Greenland Corporation, ayah Channing. Ada kesalahpahaman sekarang karena anak saya tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan menentangnya." Jasper menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Tuan Habers, saya berharap Anda akan menghadiri forum ekonomi. Itulah tepatnya mengapa saya meminta putra saya untuk melakukan panggilan telepon ini karena saya ingin memberikan penjelasan kepada pangeran kecil. Lebih baik lagi jika Anda sendiri yang menjawab teleponnya, Tuan Line. Saya akan menjelaskannya kepada Anda sendiri. Saya tidak punya niat untuk menghadiri apa yang disebut forum ekonomi ini. Bukankah itu sepenuhnya sukarela? Saya kira Anda tidak bisa memaksa saya untuk hadir, kan?" Ketika Lord Alvarado mendengar keceriaan palsu dalam suara Weston, dia mencondongkan tubuh ke arah pangeran kecil dengan ekspresi cemberut di wajahnya dan berbisik, "Yang lebih tua bahkan lebih padat daripada yang lebih muda. Bagaimana yang lebih tua bisa membesarkan anak yang begitu bodoh jika dia tidak padat?" Pangeran kecil berkata dengan gusar. Namun, Jasper mengabaikan gumaman mereka dan menjawab dengan tenang, "Tentu saja, itu sepenuhnya sukarela. Tidak ada yang akan memaksa Anda untuk hadir jika Anda tidak mau, Tuan Habers. Namun, saya pribadi berharap Anda masih dapat berpartisipasi, karena Wall Street saat ini berencana meluncurkan serangan diam-diam ke pasar keuangan domestik." Sebelum Jasper bisa selesai berbicara, Weston memotongnya dan berkata, "Tuan Line, saya tidak punya waktu atau minat untuk mendengarkan hal ini. Apa hubungannya pasar saham dengan kita? Greenland Corporation bukan perusahaan publik. Yang kami lakukan hanyalah menjual makanan. Kami tidak ingin terlibat dengan kalian." Jasper, yang sudah lama tidak diinterupsi, berkata dengan tenang, "Tapi harga gandum di pasar berjangka adalah sesuatu yang mengkhawatirkanmu, kan?" Weston tertawa dan berkata, "Ya, itu sedikit mengkhawatirkan saya, tetapi bukankah harga sekarang naik? Ini kabar baik bagi kami para petani." Jasper segera mengerti ketika dia mendengar itu. Weston adalah seorang idiot. Paling-paling, dia adalah seorang idiot yang telah mengambil keuntungan dari akumulasi dividen dari waktu ke waktu dan menggunakannya untuk membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Tidak ada gunanya mencoba berbicara masuk akal menjadi idiot. "Baiklah, saya mengerti maksud Anda, Tuan Habers. Jadilah itu." Jasper tidak repot-repot menunggu untuk melihat apakah Weston memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelum dia menutup telepon. Jasper memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia berdiri dan berkata, "Semuanya, tolong tunggu aku. Aku harus mengurus sesuatu, dan aku akan segera kembali." Pangeran kecil bertanya dengan riang, "Apakah kamu sangat marah sehingga kamu membutuhkan tempat untuk curhat?" Jasper menjawab dengan putus asa, "Fen, aku sudah kehabisan kesabaran. Saya tidak berpikir saya bisa menunggu sampai forum berakhir sebelum saya membuat masalah bagi keluarga Habers. Jika mereka tidak dapat diganggu dengan apapun,
maka saya akan memberi mereka pelajaran karena terlalu picik tentang masa depan. Lord Alvarado melihat Ed Jasper berjalan keluar pintu sebelum mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Jasper punya cara untuk memberi pelajaran kepada keluarga Haber dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak realistis, bukan? Keluarga Habers hampir tidak terjangkau. Mereka telah mengisolasi diri di Raidon dan tidak mengambil bagian dalam apapun selain menanam tanaman. Sulit bagi keluarga mereka untuk terlibat dalam skandal apapun, dan bahkan lebih sulit bagi orang lain untuk mengacaukan keluarga mereka. Jasper tidak akan memiliki taktik yang diperlukan, kan? Pangeran kecil mendengus sebelum berkata, apakah kamu belum merasakan kepribadian Jasper? Mereka yang menyinggung dia tidak tahu apa yang akan datang sampai itu tiba. Jasper harus percaya diri jika dia mengatakan ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk dan menunggu pertunjukan dimulai. Mari kita tidak membicarakan kesalahan keluarga Haber yang lain. Bahkan saya ingin bermain-main dengan mereka ketika saya melihat sikap bodoh dan sombong itu. Simpson dan Moses mendengarkan dengan gugup. Ketika mereka bertukar pandang, mereka melihat ekspresi lega di mata satu sama lain. Syukurlah Jasper tidak marah ketika mereka mencoba bertindak cerdas dan mengeluarkan beberapa trik dari lengan baju mereka. Jasper berlari menuju kamar McNeil. Dia tidak membuang banyak waktu untuk menjelaskan inti dari seluruh situasi kepada McNeil, yang tidak banyak bicara dan hanya mengatakan kepadanya bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan setelah dia selesai mendengarkan. Namun, saat Jasper pergi, dia melihat keluar dari sudut matanya dan melihat McNeil mengerutkan alisnya dengan kesal saat dia menggulir kontaknya. Selesai. Di Summerland, bahkan industri paling cerut pun tidak mampu menyinggung para pejabat. Industri pertanian adalah industri yang sangat ceruk dan terisolasi yang jarang perlu diperbaiki untuk membentuk rantai pasokan dengan industri lain. Mereka bisa mendominasi pasar sendiri. Inilah mengapa keluarga Haber mampu untuk tidak mempertimbangkan orang lain. Yang terpenting, karena Wall Street terus menaikkan harga di pasar berjangka, harga pangan akan mengalami kenaikan besar-besaran selama pasar tidak runtuh. Manfaat besar ini adalah alasan di balik kesombongan keluarga Haber terhadap siapapun dan semua orang. Namun, masalahnya adalah dia bisa mengabaikan pangeran kecil itu. Dia juga bisa mengabaikan Jasper. Bagaimana dengan para pejabat? Bibir Jasper melengkung ke atas menjadi seringai puas saat dia berjalan kembali ke kamarnya. Baiklah, forum akan dimulai sekitar 2 jam. Saya mengumpulkan semua orang di sini sebelum itu karena saya memiliki sesuatu untuk memberitahu Anda sebelumnya tentang. Sementara Jasper mulai berbicara dengan pangeran kecil dan yang lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan forum ekonomi, McNeil menelepon Kementerian Pertanian di Swallow Capital. Beberapa menit kemudian, Kementerian Pertanian membuat panggilan langsung ke Departemen Administrasi Makanan dan Obat-obatan Raidon. Pada saat yang sama, McNeil melakukan panggilan telepon kedua ke kantor hakim di Raidon. Kemudian, pemimpin kunci di Departemen Administrasi Makanan dan Obat-obatan Raidon segera menuju ke kantor Hakim Raidon. Kedua belah pihak melakukan diskusi singkat sebelum mengambil keputusan. Mereka akan meluncurkan tinjauan komprehensif terhadap perusahaan penanaman dan pemasaran tanaman milik swasta terbesar milik Raidon, Greenland Corporation. Semua kegiatan lain akan dihentikan selama peninjauan berlangsung. Dalam istilah yang lebih sederhana, itu berarti mereka merebut perusahaan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kebesaran negara. Perintah itu baru saja meninggalkan kantor Hakim Raidon ketika keluarga Habers, yang bertanggung jawab atas Greatland Corporation, menerima berita itu. Dengan itu, keluarga yang telah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun diri mereka di Raidon segera menjadi hiruk-pikuk. Ayah, perusahaan kami telah disita untuk ditinjau. Beberapa saat kemudian Channing mendengar berita itu. Dia berlari ke kantor Weston dan menerobos masuk dengan pertanyaan ini. Saat itu,
Weston sedang mengadakan pertemuan darurat dengan beberapa paman Channing. Channing memiliki ekspresi marah di wajahnya saat dia berkata, tapi apakah kita akan berhasil jika kita pergi sekarang? Akankah Jasper Line memperhatikan kita? Weston menggertakkan giginya dan berkata, kita harus pergi bahkan jika kita tidak tepat waktu dan menyetujui kondisi apapun yang ditawarkan Jasper. Hal ini memperhitungkan kelangsungan hidup keluarga Habers. Kami benar-benar tidak boleh ceroboh. Weston belum pernah merasakan penyesalan sebanyak ini dalam hidupnya. Dia seharusnya tidak begitu serakah untuk menuai keuntungan sementara sehingga dia memperlakukan Jasper dengan arogan seperti itu. Sekarang, dia tidak peduli dengan balas dendam yang dirasakan Jasper. Yang dia khawatirkan sekarang adalah seberapa rendah dia harus membungkuk sebelum mendapatkan pengampunan Jasper. Merhado sudah jelas sekarang. Jika Jasper tidak setuju, keluarga Habers akan putus asa. Weston merasa lebih menyesal ketika memikirkan itu. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Weston mendesah pahit dan menyeret Charming bersamanya. Charming buru-buru berkata, Ayah, mengapa aku tidak menghubungi pangeran kecil sekarang dan melihat apa yang dia katakan? Mungkin dia bisa membantu memberikan kata-kata yang baik untuk kita. Tertegun, Weston berkata, baiklah, kita akan pergi ke bandara sekarang. Kamu mulai menghubunginya sekarang. Channing mengangguk. Perasaan harapan melonjak dalam dirinya saat dia memutar nomor pangeran kecil. Saat itu, di Waterhoof City. Pangeran kecil baru saja akan bangun dan pergi ke tempat di Pearl Tower bersama Jasper dan yang lainnya. Dia tersenyum saat melihat ide penelepon. Ini Channing, kamu bisa menjawabnya, kata Jasper. Pangeran kecil segera menjawab telepon dan memasukkannya ke mode speaker. Suara Channing segera terdengar. Bolehkah saya tahu apakah ini pangeran kecil? Suara itu benar-benar berbeda dari suara arogan yang sebelumnya terdengar, karena sanjungan mengalir dari setiap kata. Ya, kata pangeran kecil dengan tenang. Itu perlu untuk menyesuaikan nada bicaramu pada saat-saat seperti itu, dan itu selalu menjadi cara pangeran kecil memperlakukan orang lain. Ahli waris seperti mereka tidak pernah memiliki temperamen yang baik. Belum lagi pangeran kecil itu kesal pada tampan karena mempermalukannya. Tampan juga pewaris kaya, jadi tidak mungkin dia tidak mendengar kemarahan dalam suara pangeran kecil. Dia memaksakan dirinya untuk menahan amarahnya dan menyunggingkan senyum di wajahnya saat dia berkata, Pangeran kecil, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu menyampaikan kata-kata yang baik untuk saya kepada tuan lain. Beritahu dia bahwa kami telah memahami bahwa kami bersalah sekarang dan bahwa kami sedang dalam perjalanan ke Waterhoof City. Kami tahu bahwa kami harus meminta maaf secara langsung kepada tuan lain, dan kami bersedia melaksanakan perintah apapun yang dia berikan kepada kami. Pangeran kecil, tolong, kamu harus membantuku. Aku akan berhutang budi padamu selamanya. Ketika Charming selesai berbicara, semua orang, termasuk pangeran kecil, menatap Jasper seperti dia adalah dewa. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga Haber akan datang kepada mereka dengan ekor di antara kaki mereka tak lama setelah Jasper mengatakan dia akan memberi mereka pelajaran. Bagaimana dia melakukan itu? Bahkan pangeran kecil dan Lord Alvarado, yang juga ahli dalam bermain trik dan memanipulasi orang lain, tidak dapat memahaminya. Namun, itu tidak menghentikan suasana hati pangeran kecil untuk meningkat secara besar-besaran. Kamu bodoh, kamu memohon pengampunan sekarang. Apa yang kamu lakukan sebelum itu? Kamu menolak untuk hadir ketika aku mengundangmu, tetapi kamu menangis dan memaksa masuk sekarang. Menurutmu tempat macam apa ini? Dan Anda meminta saya untuk memberikan kata yang baik untuk Anda. Persetan. Pangeran kecil menutup telepon setelah dia selesai. Hahaha, itu sangat luar biasa. Pangeran cilik menyeringai pada Jasper dan berkata, aku harus memberimu tip untuk yang satu ini. Si idiot Channing selalu berusaha keras karena dia tahu keluarganya begitu terisolasi di Raidon sehingga tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dia selalu arogan,
Tapi sekarang dia menyebalkan. Sungguh luar biasa. Lord Alvarado menatap Jasper dengan rasa ingin tahu dan bertanya, bagaimana Anda melakukannya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Jasper terkekeh dan berkata, dia tinggal di daerah terpencil, tapi tidak sulit untuk menghubunginya lagi. Apakah mereka pikir mereka masih tak terkalahkan jika mereka benar-benar membuat marah seorang pejabat? Baik Simpson maupun Moses merasakan bagian belakang leher mereka menjadi dingin ketika mendengar itu. Jasper tidak pernah berpikir bahwa keluarga Haber adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika Jasper tidak khawatir bahwa apel buruk ini akan merusak seluruh kelompok dengan menciptakan suasana buruk yang memicu kepanikan dalam diri semua orang, dia bahkan tidak akan repot berurusan dengan mereka. Karena keluarga Haber datang untuk memohon pengampunan sekarang, Jasper akan mengesampingkan masalah itu. Waktu acara semakin dekat saat rombongan menuju Pearl Tower. Landmark kota Waterhoof ini jauh lebih tenang dari biasanya sekarang. Turis-turis yang biasa dari seluruh belahan dunia telah digantikan dengan penjaga keamanan yang mengenakan seragam yang serasi. Beberapa reporter belum memasuki venue, karena mereka berharap mendapat kesempatan untuk bertemu dengan para petinggi dalam perjalanan mereka. Jasper dan kawan-kawan, tanpa diragukan lagi, adalah petinggi terbesar saat itu. Para wartawan berlari ke depan ketika mereka melihat Jasper. Para penjaga keamanan segera membentuk lingkaran di sekitar Jasper dan yang lainnya. Mereka hendak mengusir para reporter itu ketika Jasper menghentikan langkahnya. Wartawan dikenal sebagai raja yang tidak bermahkota. Mereka memiliki hubungan cinta-benci dengan superstar, tetapi mereka tidak pernah berani menyinggung mereka. Namun, ini juga tergantung pada jenis orangnya. Beberapa reporter berani bertindak sembrono ketika Jasper khawatir. Itu karena Jasper tidak bergantung pada pelaporan mereka untuk pendapatannya, dan dia sudah cukup dihormati di masyarakat. Dengan demikian, para reporter ini merasakan ketakutan bawaan setiap kali mereka bertemu Jasper. Namun, perilaku Jasper hari ini ramah. Terima kasih telah menunggu di sini, teman-teman, tetapi saya benar-benar memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mari kita membuat kesepakatan. Kami akan mengerjakan 3 pertanyaan. Dengan begitu, Anda dapat kembali dengan sesuatu untuk ditunjukkan sementara saya bisa naik ke atas dan menyelesaikan masalah saya. Perasaan hangat menyelimuti para reporter ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jasper. Tak heran jika dia menjadi model pengusaha tanah air. Ketenangan dan perilakunya sangat berbeda dari mereka yang menjadi kaya dalam semalam. Pak, lain, apa topik pembahasan forum ekonomi ini? Apakah ada hubungannya dengan perubahan besar-besaran di pasar keuangan domestik baru-baru ini? Seorang reporter bertindak cepat dan menjadi yang pertama mengajukan pertanyaan. Sebenarnya, ini adalah 2 pertanyaan. Tapi saya akan menjawab keduanya pada saat yang tepat. Jasper dengan cepat menyusun jawaban sebelum mengatakan, alasan dibalik saya menjadi tuan rumah forum ekonomi ini adalah agar saya dapat menyediakan platform bagi semua orang untuk memiliki pandangan yang akurat tentang perkembangan ekonomi negara kita saat ini. Ini agar kita dapat mengumpulkan semua industri kita dan mengumpulkan kekuatan terbesar kita untuk membantu lingkungan bisnis di negara kita menjadi lebih terorganisir dan formal. Mengenai perubahan pasar keuangan domestik yang terjadi belakangan ini memang telah menjadi topik pembahasan kita. Seperti yang saya katakan, kita membutuhkan lingkungan bisnis yang formal, bukan kapitalis yang sewenang-wenang yang akan menginjak segala sesuatu yang perlu dibicarakan. Pernyataan Jasper terdengar sangat formal, tetapi tidak diragukan lagi semangat ganasnya terbungkus di dalamnya. Weston memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata, itu telah disita. Saya baru saja mendapat kabar bahwa orang-orang dari Departemen Perpajakan dan Departemen Pengawas Obat dan Makanan telah tiba di kantor pusat perusahaan. Hampir semua tanah kami telah ditutup. Otot-otot di wajah Weston berkedut saat dia berbicara.
Dia belum pernah mengalami hal seperti ini selama bertahun-tahun dia bertanggung jawab atas bisnis keluarga Habers. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan teman dan kontak kita di departemen tersebut? Apa yang mereka katakan? Channing bertanya. Dengan panik. Sebagai ahli waris, dia tahu betul bahwa hak istimewa dan kekuasaannya berasal dari keluarganya. Dia juga akan mendapat masalah jika bisnis keluarganya mengalami kesulitan. Itu menyangkut setiap aspek kehidupannya, jadi tentu saja dia panik. Wajah Weston berwarna hijau pucat saat dia berkata, tidak ada gunanya. Tidak ada yang berguna karena perintah datang langsung dari kantor hakim provinsi. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Siapa yang berani pergi ke hakim provinsi dan membantu memberi kabar baik untuk kita? Itu tidak masuk akal. Kami tidak menyinggung siapapun. Charming berada di tengah kalimatnya ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Weston. Sebuah nama melintas di benak ayah dan anak itu. Jasper Lane. Charming meneriakkan dua kata itu dengan heran. Tapi kami baru saja mengakhiri panggilan telepon beberapa saat yang lalu. Apakah dia memiliki kekuatan sebesar itu? Dia hanya perlu setengah jam untuk menghubungi hakim dan menggunakan kekuatannya untuk mengacaukan kita. Seruan kecewa Channing menyebabkan ekspresi wajah Weston menjadi lebih buruk. Saat itu, telepon Weston berdering. Ini dari seorang teman yang bekerja di Swallow Capital. Saya memintanya untuk melihat sesuatu beberapa waktu lalu. Biarkan aku mengambil ini dulu. Semua orang di kantor menahan napas dan menatap Weston ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Pak Haddow, ini aku, Weston, kata Weston segera setelah menjawab telepon. Dia tidak menyangka orang di ujung telepon akan lebih panik daripada dia. Weston, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa menyinggung Swallow Capital sekarang? Weston benar-benar bingung ketika dia berkata, Tuan Haddow, kau tahu bagaimana aku? Saya selalu tinggal di Raidon dan tidak memiliki hubungan dengan Swallow Capital kecuali Anda. Bagaimana saya bisa menyinggung Swallow Capital? Lagi pula, bagaimana mungkin keluarga kecil sepertiku punya nyali untuk membuang beban kita di tempat seperti Swallow Capital? Kamu tidak akan mengakuinya bahkan kepadaku. Orang di ujung telepon terdengar sangat marah ketika dia berkata, saya berkeliling menanyakan tentang Anda dan menjadi sangat ketakutan sehingga saya berkeringat dingin. Katakan padaku, kamu tidak menghadiri forum ekonomi di Waterhoof City hari ini, kan? Weston berkata dengan marah, saya tidak hadir. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Ayolah, apakah saya penjahat hanya karena saya menolak menghadiri forum? Ya Tuhan, itu tidak akan menjadi masalah jika kamu tidak hadir, tetapi kamu seharusnya tidak terlalu final dengan kata-katamu. Belum lagi, Anda mengatakannya kepada Jasper Lane. Apa kau tahu orang seperti apa dia? Pak Haddow menghela nafas dan berkata, di atas kertas, forum ekonomi yang diselenggarakan oleh Jasper Lane ini akan membahas modal swasta, tetapi kenyataannya mendapat banyak dukungan dari para pejabat. Tahukah Anda siapa yang hadir? McNeil sendiri dari Kementerian Keuangan hadir bersama orang-orangnya. Weston berseru, bagaimana mungkin? Jasper hanyalah seorang pengusaha, dia memang seorang pengusaha, tapi apakah kamu tidak melihat siapa dia bekerja sekarang? Dia bekerja untuk negara. Sekarang, Swallow Capital mengandalkan Jasper untuk maju dan memimpin. Haddow berkata dengan sedih, situasi saat ini adalah bahwa Barat ingin meluncurkan serangan diam-diam ke pasar keuangan domestik dan menjatuhkan pembangunan ekonomi Summerland. Jika Anda memperhitungkan ini, Jasper cocok untuk menjadi pemimpin di modal swasta. Dia menjadi tuan rumah forum ekonomi ini untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Anda menolak untuk terlibat dalam masalah ini hanya karena harga gandum sedang naik. Itu bisa diabaikan, tetapi lihatlah sikap yang Anda tunjukkan kepada Jasper, serta cara Anda berbicara dengannya. Apakah Anda tahu bagaimana Anda bertindak? Jika mereka baik,
kamu akan disebut egois. Jika mereka memutuskan untuk membesar-besarkan sesuatu, kamu akan menjadi pengkhianat bermuka dua. Bukan hanya Weston, seluruh keluarga Habers merasakan lapisan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar itu. Ekspresi panik muncul di wajah mereka. Pak Haddow, kau tahu orang macam apa aku ini? Aku tidak punya niat itu. Weston buru-buru menjelaskan. Jadi bagaimana jika aku tahu? Masalahnya terletak pada apa yang para petinggi pikirkan. Kamu punya hadiah di kepalamu sekarang. Para petinggi berpikir Anda mengabaikan kebaikan yang lebih besar untuk keuntungan pribadi, dan McNeil akan datang untuk melakukan penyelidikan sendiri terhadap keluarga Habers dan mencari tahu apakah Anda memiliki modal di luar negeri. Tuan Habers, Anda harus jujur dengan saya. Apakah kamu? Suara Tuan Haddow di ujung telepon berubah serius saat dia mengatur wajahnya menjadi ekspresi serius. Dia telah memutuskan bahwa jika keluarga Habers menunjukkan sedikit pun bahwa mereka memiliki modal lepas pantai, dia akan segera memutuskan hubungan dengan keluarga Habers. Dia tidak punya nyali untuk terlibat dalam sesuatu yang begitu besar. Weston segera berkata, Tuan Haddow, aku bersumpah demi seluruh keluargaku bahwa keluarga Habers tidak memiliki modal lepas pantai. Tuan Haddow merasa sedikit lebih tenang ketika mendengar itu, dan menghela nafas sebelum berkata, bagus. Setidaknya itu tidak akan seserius yang diperkirakan. Tetapi lebih banyak masalah mungkin akan menghampiri Anda karena ada hadiah yang tergantung di atas kepala Anda sekarang. Pak Haddow, kamu harus membantuku, kata Weston dengan panik. Tuan Haddow tertawa getir dan berkata, membantumu. Apa artinya aku harus membantumu? Anda harus mengatasi akar penyebab masalah. Pergi ke siapapun yang menyebabkan Anda mendapat masalah ini sejak awal dan minta bantuan mereka. Dengarkan aku. Anda harus segera pergi ke Jasper Line. Jika dia bersedia untuk tidak menentang Anda, keluarga Habers mungkin akan keluar tanpa cedera. Jika tidak, Anda sendirian. Pak Haddow menutup telepon setelah mengatakan itu. Weston merasa seolah-olah dia telah diperas saat dia meletakkan teleponnya. Dia melirik Charming dan berkata, temukan cara untuk segera berhubungan dengan Jasper Line. Charming tampak hampir menangis saat dia meratap, tapi aku tidak punya nomornya. Saya hanya berhubungan dengannya karena saya menelepon pangeran kecil saat itu. Kalau begitu panggil si kecil. Weston tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum berubah pikiran dan berkata, tidak, segera pergi ke Waterhoof City. Kita tidak bisa membuang waktu bahkan sedetik pun. Kilatan muncul di mata para reporter ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jasper. Meskipun mereka tidak dapat mengubah kata-kata yang diucapkan oleh tokoh besar seperti Jasper, mereka diizinkan untuk mempertimbangkan pendapat mereka. Mereka akan memiliki gelar yang menarik perhatian begitu mereka menambahkan pendapat mereka. Dengan demikian, para wartawan membiarkan pertanyaan mereka mengalir dengan bebas. Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada tuan rumah yang menjaga ketertiban, kekacauan berarti apa saja bisa terjadi. Jasper bahkan mendengar seorang reporter pemberani bertanya apakah dia sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan spekulatif ke Amerika Serikat. Sial. Siapapun yang memiliki pengetahuan keuangan sedikit pun akan tahu bahwa tidak mungkin melancarkan serangan spekulatif terhadap dolar Amerika Serikat. Itu adalah pertanyaan bodoh sehingga Jasper memutuskan untuk mengabaikannya. Pak Line, saya mendengar desas-desus bahwa akan ada beberapa tamu resmi yang menghadiri forum ekonomi ini. Apakah ini benar? Mengapa tamu resmi menghadiri forum ekonomi mengenai modal swasta? Apakah ini berarti ada motif tersembunyi di balik forum ekonomi ini? Selain itu, kami telah melihat bahwa forum ekonomi ini dicap sebagai yang pertama dari jenisnya di negara ini. Apakah ini berarti forum kedua dan ketiga akan diadakan pada waktu dan frekuensi yang telah ditentukan di masa mendatang? Jasper akhirnya mendengar pertanyaan yang ingin dia jawab di tengah semua yang diarahkan padanya. Jasper melirik reporter tampan, yang memerah karena kegembiraan ketika dia melihat Jasper memperhatikannya,
dan berkata, "Pertama, saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa kami telah mengundang pejabat pemerintah ke forum ekonomi ini. Lagi pula, kita membutuhkan saran dan bimbingan yang tepat dari pejabat jika kita ingin menertibkan pasar kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kami telah menyampaikan undangan resmi kepada para pejabat ini untuk menjadi tamu istimewa kami. Mereka sangat mendukung kami selama ini. Mengenai motif tersembunyi yang Anda bicarakan, saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan itu, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa semuanya benar-benar adil dan terhormat. Tidak ada konspirasi yang terjadi. Kita perlu mengamati pasar dan menentukan apakah ini waktu yang tepat untuk menjadi tuan rumah forum ekonomi, tapi saya berharap itu akan menjadi normal, karena kita sangat membutuhkan platform seperti itu yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara bebas satu sama lain. Kami akan menjadi tuan rumah yang kedua dan ketiga di masa depan jika kami mendapat kesempatan untuk melakukannya, tetapi kami harus memiliki awal yang baik terlebih dahulu. Saya harap hari ini akan memberi kami kesempatan emas itu. Pak Lain, apa pendapat Anda tentang Half the Harbor Langdon menggabungkan dan mengakuisisi awam, dan kemudian mengajukan kebangkrutan hanya setengah bulan kemudian? Jasper menyeringai ketika dia mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Seringai Jasper terlihat tahu seolah-olah dia mengatakan jika Anda tahu, Anda tahu. Berita menyebar begitu cepat melalui berbagai bentuk media sekarang sehingga bukan lagi rahasia bahwa Half the Harbor Langdon dan putranya telah menikam Yayasan JW dari belakang. Jadi, semua orang menduga bahwa Jasper dan Yu sudah lama memutuskan hubungan satu sama lain. Hal ini juga dapat diamati dari bagaimana Jasper melancarkan berbagai serangan di pasar keuangan Amerika Serikat sedangkan Yu telah bergabung dan mengakuisisi awam. Memalukan, begitulah cara Jasper memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu ketika beberapa pasang mata balas menatapnya dengan lapar. Dari sudut pandang teknis, jelas bahwa ini adalah investasi yang gagal di pihak Tuan Yu Langdon. Namun, karena itu adalah uangnya, tidak ada yang berhak berkomentar tentang bagaimana dia ingin menggunakannya. Sangat mudah untuk membaca apa yang dia maksud dengan itu. Siapa yang peduli dengan apa yang dilakukan orang kaya idiot seperti dia dengan uangnya? Sedangkan dia mengatakan itu memalukan bisa dibaca karena dia menganggapnya lucu. Baiklah teman-teman, 3 pertanyaanmu telah dijawab. Maafkan saya karena memiliki waktu terbatas untuk Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjawab lebih banyak pertanyaan dan memuaskan rasa ingin tahu Anda jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, tetapi saya benar-benar harus pergi sekarang. Jasper mengangkat tangannya meminta maaf saat dia berjalan menuju Pearl Tower sambil dikelilingi oleh sekelompok orangnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.